Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui bea cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan, karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan, karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di bea cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya, serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga pangan di pasaran terus naik. Ya, namun pemerintah pastikan makan bergizi gratis akan terus berjalan dan tidak terpengaruh kenaikan harga. Ratusan emak-emak berebut paket pangan murah yang digelar Pemkot Tangerang. Warga yang berasal dari sekitar Cikupa, Tangerang, Banten rela antri berjam-jam demi bisa menebus paket pangan murah. Warga pun mengeluhkan harga pangan di pasaran yang terus naik. Beli cabai, beras tiap bulan. Berapa duit? Kehabisan. Padahal butuh bawang. Berapa duit itu? Semuanya? Ini semua 47.000. Kalau beli di pasar dapat nggak itu? Enggak. Lebih mahal. Sementara itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan guna menyukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah meminta peternak dan petani untuk tingkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena kan harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik ya. Itu dikarenakan salah satunya dikarenakan demand dari MBK kan cukup banyak meningkat. Oleh karena itu saya koordinasi dengan kepala daerah, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam, ras dan telur ya, untuk bisa memperbanyak produksi dan suplai mereka. Saat ini berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, daging ayam ras dijual berkisar Rp37.450 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam berkisar Rp31.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa gunungan sampah setinggi 4 meter di jalanan membuat kecantikan kota Bandung ternoda. Iya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan karena lambat menangani sampah. Sudah 3 bulan tumpukan sampah di kota Bandung ini meresahkan. Sampah di TPS Dakota di pinggir jalan ini menggunung hingga setinggi 4 meter. Saat hujan, sampah meluber hingga jalan raya, membuat licin dan sangat membahayakan pengendara. Menurut warga, pengangkutan sampah ke TPA hanya 2 kali seminggu. Tidak cukup mengurangi sampah yang makin menumpuk. Bukan kendaraan, coba kalau longsor ini ke sana ke jalan. Bahaya ya Pak ya? Iya. Gara-gara sampah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang memiliki anggaran 7 triliun tapi lambat menangani sampah. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dipilih. Sampah menjadi persoalan serius di Kota Bandung. Sebanyak 1.496 ton sampah Kota Bandung diproduksi setiap harinya. Tapi jumlah itu tidak lagi tertampung di TPA Sarimukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, miris warga malah berbondong-bondong berebut solar yang tumpah. Kali Jambi banjir solar. Banjir solar. Monggo yang badhe ngresake solar mili. Di tengah evakuasi truk tangki yang kecelakaan terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga berbondong-bondong berebut solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah bercampur dengan tanah dan air. Sebelumnya, truk tangki yang terguling membuat sebagian muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat mengimbau kepada warga untuk menjauh, lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 8. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, bisa petugas damkar mengevakuasi pria obesitas seberat 170 kg di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas terkendala akses tangga yang sempit. Tim gabungan BPBD Kota Tangerang mengevakuasi seorang pria obesitas berbobot 170 kg dari lantai 2 rumahnya di perumahan Fortune Spring, Kelurahan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang. Pasien kesulitan menggerakkan badannya karena terjatuh saat hendak menuju tempat tidur. Petugas menggunakan tandu dan tali untuk mengevakuasi pasien ke rumah sakit. Namun petugas sempat kesulitan menurunkan korban karena akses tangga yang sempit, berkelok dan curam. Petugas pun harus membongkar tangga rumah. Proses evakuasi membutuhkan waktu 45 menit dengan menerjunkan lebih dari 10 personel. Pertama kita mendapat laporan dari call center 112 bantuan evakuasi pasien obesitas, kurang lebih beratnya 170. Untuk kendala untuk proses evakuasi, pertama penurunan karena posisi korban di lantai 2, udah gitu akses yang kita laju atau tangganya hanya sempit sekali, jadi proses penurunan terkendala proses penurunan tersebut. Selanjutnya, pasien dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk perawatan lanjutan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang di Pasar Cianjur, Jawa Barat. Ya, para pedagang yang menolak ditertibkan melawan petugas. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya, sekemampuan kita tertibkan, dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara, untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang kasus kematian Prada Luki di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam sidang terungkap ada terdakwa yang menasihati korban, namun ada pula yang menganiaya menggunakan selang. Sidang pemeriksaan saksi dalam berkas perkara kedua kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Militer.
Letda Infantri Lukman Hakim menjadi saksi terakhir dalam berkas perkara terhadap 17 terdakwa tersebut. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa korban Prada Lukinamo dan seorang rekannya sempat dinasihati oleh beberapa terdakwa. Namun secara spontan ada pula terdakwa lain yang menganiaya korban. Itu kan sebelumnya itu tidak ada hanya ada yang melakukan pelanggaran di satuan. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi yang diperiksa. Sedangkan pemeriksaan saksi tambahan dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan. Sampai dengan hari ini sudah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. Jadi tinggal satu saksi lagi di dalam berkas yang belum diperiksa, yaitu atas nama Letda Infantri Rahmat, dan besok akan diperiksa. Sebelumnya, sebanyak 22 prajurit TNI dari Batalion Infantri 834 Wakangamere diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap Prada Lukinamo di asrama militer yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ayus melaporkan.